Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh peserta didik, terkhusus untuk kelas 10. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, belajar bersama tanpa suatu kekurangan dan halangan apapun. Salawat dan salam kita tak lupa haturkan kehadirat kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita diakui sebagai umatnya dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 6 jika kita melihat pada buku paket atau halaman mulai halaman 82, yaitu yang berjudul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Dalam bab 6 ini, meniti hidup dengan kemuliaan, ya, akan kita pelajari yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, yang mana diantaranya nanti kita akan menganalisis ya tentang hukum tajwid ya pada surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kemudian kita analisis isinya, termasuk diantaranya adalah hadis yang terkait dengan topik kita, ya, yaitu topiknya adalah hidup mulia dengan pengendalian diri, atau dalam bahasa Arabnya adalah mujahadah an-nafs, ya, itu nanti pada Quran surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian hidup mulia dengan prasangka baik atau husnudon, yang mana nanti terkait pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dan berarti kalau husnudon adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan jikalau surat Al-Hujurat ayat 10 adalah berhubungan dengan persaudaraan atau ukhuwah. Pada materi hari ini kita membahas tentang hukum tajwid ya pada bab meniti hidup dengan kemuliaan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tajwidnya Quran surat Al-Anfal ayat 72. Namun sebelum kita bahas, mari kita baca dan perhatikan bersama-sama tentang cara membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Nah, di antara hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 72 adalah di antaranya terdapat hukum bacaan gunnah musyaddadah, yaitu pada lafadz inna. Ya, pada lafadz inna hukum bacaannya adalah gunnah musyaddadah. Kenapa demikian? Karena terdapat nun yang bertasydid. Sementara gunnah musyaddadah adalah yaitu ketika ada nun atau mim yang bertasydid. Kemudian pada lafadz alladzina di situ terdapat bacaan mad tabi'i karena adanya ya sukun didahului kasroh, ya, atau ada bacaan mad yang tidak diikuti hamzah, tasydid ataupun sukun. Kemudian pada lafadz amanu terdapat bacaan mad badal. Mad badal sendiri yaitu adalah hamzah yang dibaca panjang. Kemudian keempat, pada lafadz bi amwalihim terdapat bacaan idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu wawu. Sementara yang namanya idhar syafawi yaitu adalah mim sukun bertemu selain mim dan ba. Kemudian wa anfusihim terdapat bacaan ikhfa hakiki karena di situ terdapat nun sukun bertemu huruf fa. Ya, dan keenam fi sabilillah terdapat bacaan tarqiq, ya, yaitu karena ada lam jalalah yang didahului kasroh, maka lam jalalah harus dibaca tipis. Selanjutnya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ayat 10 nanti menjelaskan tentang ukhwah atau persaudaraan. Ayat 12 nanti membahas tentang husnudon atau berprasangka baik. Namun sebelum kita mempelajari itu, seperti yang saya sampaikan tadi, pertemuan hari ini adalah membahas tentang tajwidnya. Ya, maka mari kita baca dulu Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian kita lanjutkan ke Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn
Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Adapun bacaan yang terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang belum kita bahas diantaranya pada lafadz al-mu'minuna. Ya, seperti yang bergaris di bawah tersebut, itu adalah bacaan alif lam qamariyah. Ya, kenapa demikian? Karena ada alif lam diikuti salah satu huruf qamariyah yaitu mim. Kemudian pada lafadz turhamuna, ya, karena diwakafkan di akhir ayat, maka mat arid lisukun, ya, karena ada mat diikuti sukun yang kemudian diwakafkan. Ada bacaan mat yang diikuti sukun karena wakaf, maka disebut diantaranya adalah mat arid lisukun. Kemudian pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 pada lafadz ijtanibu, itu adalah bacaan qalqalah sugro. Sementara ya alasannya adalah adanya huruf qalqalah yaitu jim yang bersukun, ya, dan sukunnya asli bukan karena wakaf. Kemudian pada lafadz kasiromina, ya, di situ ada tanwin bertemu mim, maka menunjukkan hukum bacaan idgham bi gunah, ya. Kemudian pada lafadz wala yaghtab ba'dukum, ya, ada bacaan idgham misli, yaitu ya ba sukun bertemu ba, yang mana idgham misli yaitu huruf mati bertemu dengan huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Sementara di situ adalah ba sukun bertemu ba. Kemudian pada lafadz ba'dukum ba'dha, di situ seperti yang bergaris bawah adalah hukum bacaannya ikhfa syafawi, yang mana ikhfa syafawi sendiri yaitu adalah mim sukun bertemu ba. Kemudian pada lafadz tawwabur rahim, ya, yang digaris bawah adalah dummatain bertemu ro, maka itu disebut idgham bila gunah dengan alasan ada dummatain atau tanwin bertemu dengan ro. Demikian pembahasan tentang tajwid yang berada pada Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kiranya sebetulnya tidak semuanya bisa kita bahas, namun ya itu sudah insya Allah mewakili dari kesekian bacaan. Semoga yang sudah kita pelajari benar-benar menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.